Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali bertemu lagi dengan Bu Nisha di kelas 5 SD Negeri 1 Kalitapen. Hari ini kita masuk di pembelajaran yang ketiga. Nah, kira-kira hari ini kita akan belajar apa aja ya? Nah, anak-anak, kalau misalnya kemarin kita itu belajar mengenai IPA ya, yang tulang belakang, kelainan tulang belakang, kemudian duduk gimana sih yang baik untuk menjaga kesehatan tulang, nah gitu. Nah sekarang, karena tulang kita sudah sehat, mari kita berjalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Bu Guru akan ajak kalian berjalan-jalan mengelilingi Indonesia, melihat seluruh Indonesia, keindahan Indonesia sebagai negara maritim. Tapi sebelum kita jalan-jalan, ada angka baiknya kalau misalnya kita berdoa dulu sebelum sebelum jalan-jalan, sebelum pelajaran. Mari berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Nah, oke anak-anak. Nah, anak-anak tahu nggak julukan Indonesia itu sebagai negara apa? Ya, ada yang bilang negara agraris, ada yang bilang negara maritim, kemudian ada yang bilang apa lagi? Negara berkembang, oke lah ya. Banyak sekali julukan-julukan untuk Indonesia. Nah, salah satunya adalah negara maritim. Kalau misalnya negara agraris itu berarti penghasil padi ya, atau negara yang penuh dengan wilayah pertaniannya, bagaimana dengan negara maritim? Iya, betul sekali. Jadi, kenapa Indonesia disebut sebagai negara maritim? Dikarenakan Indonesia ini terdiri dari gugusan pulau-pulau. Kemudian banyak juga kepulauan-kepulauan. Nah, Indonesia ini setiap pulau-pulaunya itu dibatasi atau memiliki jarak ya dan berjarak dengan air juga. Jadi Indonesia itu nggak seperti negara Singapura yang hanya daratan atau misalnya dalam suatu negara itu wilayah daratannya itu menyatu jadi satu. Tidak, kalau Indonesia itu merupakan wilayah kepulauan. Nah, Indonesia ini secara geografis sebagai sebagai negara kepulauan ini dia itu 2/3 luas lautannya itu lebih besar daripada daratan anak-anak. Makanya kenapa kalau misalnya kita mau dari Jakarta nih ya mau ke Sumatera kita harus menyeberang laut dulu. Kemudian dari Sumatera mau ke Kalimantan ya harus nyebrang laut dulu ya. Entah itu menggunakan kapal maupun menggunakan pesawat terbang atau helikopter gitu. Karena negara Indonesia memang lebih luas perairannya daripada daratannya. Dan masing-masing daratan atau masing-masing pulau itu dibatasi dengan wilayah perairan begitu. Nah, kenyataannya itu bisa kalian lihat dengan adanya garis pantai di setiap hampir pulau di Indonesia. Ada yang namanya garis pantai, ya. Nah, garis pantai tersebut itu menjadikan Indonesia itu menempati urutan kedua setelah Kanada sebagai negara dengan garis pantai terpanjang di dunia karena Indonesia itu banyak sekali ya wilayah perairannya sehingga dia punya banyak garis pantai. Nah, anak-anak, Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan itu punya potensi besar loh. Kenapa kok punya potensi besar Indonesia? Ya, karena ketika kita menjadi negara kepulauan atau negara maritim, kita kan banyak nih wilayah perairannya atau wilayah lautannya. Nah, di dalam laut itu kan banyak sekali ya, banyak sekali sumber daya, baik itu minyak ya, kemudian apa lagi? Iya, terumbu karang, ikan-ikan, ya, mutiara. Nah, seperti itu. Banyak sekali sumber daya alam yang berada di bawah laut atau di lautan. Nah, contohnya juga bisa di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan juga transportasi. Kalau misalnya transportasi gimana? Ya itu kapal-kapal kan jadi kita kan ada jadi masyarakat itu bisa membuat kapal gitu kan. Jadi bubur jadi galau nih ya. Bisa membuat kapal untuk menangkap ikan atau bisa membuat kapal untuk sebagai kapal penyeberangan gitu kan. Nah, itu membantu di bidang transportasi. Kemudian di bidang ekonomi yang tadi Bun Sis sudah jelaskan. Nah, karena banyak wilayah kepulauan atau banyak wilayah perairannya, otomatis kan di dasar laut atau di dalam laut di wilayah perairan itu banyak sekali sumber daya ya. Maka sumber daya itu bisa kita manfaatkan ya untuk meningkatkan perekonomian kita. Nah, potensi-potensi tersebut itu dijadikan modal penting nih dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Nah, uang-uang dari hasil keuntungan-keuntungan kita mengolah sumber daya alam kita dijadikan sebagai untuk pembangunan nasional. Nah, wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan itu dipisahkan oleh laut, sehingga potensi yang dimiliki Indonesia itu juga berbeda-beda. Antara Pulau Jawa dengan Pulau Kalimantan jelas potensinya beda ya. Antara Pulau Jawa dengan Pulau Papua jelas potensinya juga beda. Setiap pulau, setiap daerah memiliki keunikannya masing-masing gitu. Nah,
Kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim itu berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi tadi kan ya. Nah, wilayah laut Indonesia itu sangat luas. Nah, sekarang kan kita pelajari apa sih pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kehidupan ekonomi. Yang pertama, kondisi geografis sebagai negara maritim dan kepulauan itu banyak keuntungannya loh, yang tadi Bunda sudah jelasin ya. Nah, yang kedua, wilayah laut Indonesia yang sangat luas ini ya, secara internasional sebagai negara maritim itu telah ditetapkan dalam UNCLOS atau United Nations Convention on the Law of the Sea atau bahasa Indonesianya Konvensi Hukum Laut Internasional atau Hukum Perjanjian Laut itu pada tahun 1982. Nah, hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia dapat memanfaatkan potensi sumber daya laut di dalamnya. Indonesia punya keanekaragaman sumber daya laut baik hayati maupun non-hayati yang melimpah. Sumber keanekaragaman tersebut diantaranya ikan, terumbu karang, wisata bahari, energi minyak, gas, bumi, mineral, media transportasi antar pulau. Nah, kondisi geografis Indonesia terhadap negara maritim juga berpengaruh terhadap kehidupan sosial. Oke, wilayah laut teritorial ya nak ya. Tadi kan katanya Indonesia itu wilayah laut teritorialnya itu telah diakui internasional ya oleh Konvensi Hukum Laut Internasional. Nah, terus kalau wilayah laut teritorial itu apa sih? Nah, wilayah laut teritorial adalah wilayah kedaulatan suatu negara yang terdiri dari pantai. Nah, selain wilayah daratan dan perairan juga ya. Jadi, wilayah laut kedaulatan itu dari pantai ke wilayah perairan dan kedalamannya juga gitu. Nah, anak-anak, bagi suatu negara kepulauan seperti Indonesia, Jepang, dan Filipina yang banyak pulau-pulaunya, laut teritorial itu merupakan laut teritorial juga meliputi jalur laut yang berbatasan dengan perairan kepulauannya. Jadi misal nih, dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan, kan tengah-tengahnya kan ada laut ya, laut yang untuk digunakan sebagai jalur transportasi. Nah, itu juga termasuk laut teritorial gitu. Nah, istilah laut teritorial dan perairan teritorial kadangkala itu digunakan pula secara informal untuk menggambarkan di mana negara itu memiliki yurisdiksi. Nah, jadi mereka itu memiliki perairan internal, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen. Oke. Anak-anak, letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan itu mengakibatkan komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah. Kenapa? Karena komunikasi tersebut dibantu dengan kemajuan teknologi pelayaran antar pulau. Nah, dilansir dari laman resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral soal morfologi dasar laut Indonesia, Indonesia adalah negara kepulauan yang dipersatukan oleh wilayah lautan dengan luas seluruh teritorinya adalah 8 juta kilometer persegi. Punya panjang garis pantai mencapai 81.000 kilometer. Wah, pantasan ya menjadi yang paling panjang kedua setelah Kanada. Dan hampir 40 juta orang penduduk tinggal di wilayah pesisir. Kalian tahu kan ketika orang-orang tinggal di wilayah pesisir itu berarti ekonominya bagaimana? Ya, iya mereka ekonominya bergantung pada hasil laut. Kira-kira biasanya apa ya mata pencariannya? Ya betul, sebagai nelayan. Nah, luas wilayah perairan Indonesia itu 5,8 juta kilometer persegi atau sama dengan 2/3 dari luas wilayah Indonesia. Nah, 2/3 dari luas wilayah Indonesia itu terdiri dari zona ekonomi eksklusif dan kemudian 2,7 kilometer persegi yaitu ya ZEE-nya ya 2,7 kilometer persegi, 2,7 juta kilometer persegi dan wilayah laut teritorialnya 3,1 juta kilometer persegi. Nah, adanya konvensi tadi yang ditandatangani oleh UNCLOS atau Konvensi Hukum Laut Internasional itu berarti Indonesia itu terserah kamu mau ngapain aja sama hasil lautmu. Silakan diolah sebaik mungkin kayak gitu ya, bukan dieksploitasi tapi silakan diolah sebaik mungkin. Nah, oke. Wilayah perairan laut Indonesia itu kan tadi dibagi jadi 3 ya. Nah, hal ini disebabkan karena untuk mengatur wilayah sumber daya yang ada di laut. Kenapa dibagi 3? Agar pengaturan wilayah sumber daya di lautnya itu jelas ya dan tertata. Nah, wilayah laut Indonesia itu dibedakan menjadi yang pertama landas kontinen.
Landas kontinen adalah wilayah laut yang merupakan batas antara dua negara tetangga dengan segala kekayaan alam yang terdapat di laut sampai 200 meter ya. Jadi landas kontinen itu dari mulai batas negara tetangga, landas kontinen itu batas antara dua negara tetangga dan segala kekayaan alamnya yang terdapat di laut sampai ke dalam 200 meter tok. Kalau laut teritorial itu laut sejauh 12 mil dari garis dasar lurus pantai terluar Indonesia. Kalau zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil dari garis pulau terluar Indonesia. Nah, anak-anak, sekarang kita pelajari apa sih pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial. Nah, yang seperti yang Ibu Guru sudah sampaikan, dampaknya adalah yang pertama, komunikasi dan interaksi penduduk lebih mudah karena adanya kemajuan teknologi. Kemudian adanya pembauran, percampuran, dan perburuan nilai antar budaya. Yang selanjutnya yaitu munculnya perkampungan-perkampungan etnis tertentu, seperti pecinan dan kampung Arab. Dan yang terakhir, terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah maupun negara lain. Begitu. Nah, selain itu juga terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, anak-anak sampai sini jelas ya yang Bu Nesya sampaikan ya. Oke, anak-anak. Tugas hari ini yaitu silakan kalian membuka LKS tema 1 di halaman 63. Silakan kerjakan penilaian IPS bagian A saja ya, nomor 1 sampai 5. Oke? Nah, untuk tugas budaya Banyumasnya nanti akan Bu Guru sampaikan di grup kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.